Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang mutamang di. Baik, kepada Bapak Ibu pengurus dari Anggrek Dhamma Sasana dan Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang ada di manapun Anda berada, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini Bante ada di Manado, ya, di Wihara Dhamadipa di Manado. Dan untuk topik malam ini Bante memilih topik yaitu PPKM, ya, selaras dengan program pemerintah, yaitu kalau pemerintah program untuk ya mengurangi angka COVID, ya. Kalau Bante PPKM-nya kepanjangannya perbanyak pahala kebajikanmu, ya. Kenapa Bante ambil topik ini? Karena ya kita tahu dalam Bante rasa tanggal 25 Juni ke sini ya, kemari. Ini banyak sekali ya, kita mungkin juga yang ada di Jakarta terutama setiap kali WA yang masuk ke Bante tolong doakan saya, dan 50% dari situ adalah WA yang terakhir, ya. Tinggal tunggu waktu, sudah nggak ada. Tinggal tunggu waktu, Bante tolong doakan sudah pindah alam, ya. Jadi di masa pandemi seperti ini kita butuh pelindung, ya. Kita butuh pelindung, dan tentunya pelindung yang utama, ya, bukan hanya berupa vitamin, bukan hanya susu beruang, bukan hanya masker dan seterusnya, tetapi tentunya ada orang yang kita bilang pelindung dalam hal ini adalah kebajikannya mereka sendiri, yaitu pahalanya sendiri. Nah, sehingga juga seperti tadi, hari ini kita coba, ya, maksudnya siapa yang sedang sakit, kita coba siapa yang mau didoakan. Bante juga kaget, ya, kita broadcastnya kurang lebih tadi pagi, siang itu sudah terkumpul kurang lebih 52 nama. Berarti sangat banyak, ya, teman-teman kita yang sedang sakit. Mungkin 52 nama lebih banyak daripada yang nonton atau yang mengikuti kegiatan puja bakti pada malam ini, ya, sedang sakit, ya. Jadi ini, ya, kita bilang benar-benar kita mesti merenungkan bahwa kalau kita yang masih sehat, kalau kita yang sampai hari ini belum sama sekali terpapar, atau kalau sampai hari ini pun kita sudah sembuh, berarti Anda memiliki pahala kebajikan yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa mampu, ya, untuk terbebas dari penyakit, ya, terbebas dari penyakit. Jadi kalau Buddha bilang sungguh bahagia, ya, kalau mereka yang ya memiliki kesehatan yang prima, ya. Bapak Ibu, untuk memiliki kesehatan yang prima, hari ini Bante juga sedang chat sama satu ibu, ya, Ibu Lan. Ya, jadi kami di Cetia, kami menyiapkan ivermectin sekitar 20 box, dan dibagi siapapun umat yang butuh, ya, bisa dibagi, kita kasih gratis. Nah, ada umat yang lucunya Bapak Ibu pesan dari minta tolong, ya, dari mungkin awal Juli kemarin, minta bahwa obatnya tolong dikirim, ya. Tadi dia bilang, Bante heran, obat yang sudah dikirim, dia minta 2, satu kirim ke rumah, satu ke rumah cicinya. Rumah cici saya sudah sampai,
di rumah saya belum sampai. Terus Bante tanya, kenapa belum sampai? Enggak tahu Bante katanya ya. Karena orang pengirimannya, kurirnya sudah datang sampai 2 kali. Malah dia nggak bel, nggak ada inisiatif untuk telepon, nggak ada apa-apa ya. Jadi hanya coba datang, lihat nggak ada orang ya sudah. Sedangkan mereka lagi isoman di rumah ya. Jadi kita bilang bahwa kalau kita lagi masalah dengan karma ya, ada aja yang menghalangi karma baik kita untuk berbuah. Bayangin kita sudah kirim dari tanggal, kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal 2 sudah kirim ya, tetapi sampai hari ini belum sampai. Ya ini sudah tanggal 7 ya. Jadi kita melihat bahwa karma itu kadang-kadang bisa blok ya untuk berbuat baik. Karma baik itu mau muncul itu kadang-kadang diblok dengan karma jahat kita ya, karma buruk kita ya. Jadi ini kadang-kadang ya cerita yang yang hari ini Bante rasa wah lucu banget ya, karena kita sama-sama ketawa ya. Dia bilang, Bante aneh ya, sudah sampai 2 kali kurirnya datang, biasanya sampai, tapi kali ini nggak ada inisiatif untuk telepon kek, nggak pencet bel kek, dan seterusnya. Ya jadi ini kita bilang kalau ada halangan-halangan karma, ya itu pasti akan terjadi dan membuat kita sulit untuk mendapatkan akses. Ya berikutnya, karma-karma yang dapat menghalangi kita Bapak Ibu ya, ketika seseorang yang suka melanggar Pancasila ya, Pancasila. Mungkin di sini Pancasila terutama sila pertama ya. Kita tahu bahwa sila pertama ini akan berakibat kepada kesehatan kita, akan berakibat kepada selain kesehatan kita akan berdampak pada usia kita ya. Dan kalau kita misalnya masih melakukan banyak hal yang terkait dengan pelanggaran sila pertama ya, misalnya pembunuhan makhluk hidup, mungkin kecoa lagi jalan-jalan Anda pukul dan Anda bilang sabe sata bawon tusuk kitata, tapi kecoanya sudah kena dulu ya. Atau mungkin nyamuk ada di sini, begitu dihinggap nggak sengaja kan biasanya lapor ke Bante, nggak sengaja Bante, tadi refleks gitu ya. Sudah refleks baru lapor ke Bante, aduh Bante tadi saya pukul nyamuk loh, tapi saya bilang sabe sata. Tapi sudah terlambat, sudah nggak bisa hidup lagi dia ya. Nah ini semua kalau kita masih melakukan untuk ini adalah bahaya ya. Kadang-kadang juga kalau Bante suka lihat emak-emak ya, ibu-ibu, dia suka main raket di rumah ya. Tetapi raketnya ini bukan raket buat bulu tangkis, tetapi raket yang bisa bunyi ya, buat nangkapin nyamuk. Nah, yang begini kita berakibat pada sulitnya kita untuk ya, kalau kita sakit seperti saat ini, akan menyulitkan kita untuk mendapatkan akses kesehatan. Ya, yang kedua, sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan jodoh karma dengan dokter-dokter yang kita bilang hebat. Ya, dokter-dokter yang kita bilang hebat yang mampu menolong kita. Kadang-kadang kita ketemu dokter, tetapi ya karena mungkin karena mungkin karmanya belum lancar ya, kadang-kadang sudah berobat kemana-mana tetap aja masih sakit ya, belum tuntas ya. Kadang-kadang juga sudah minum obat sampai yang mahal karena ya itu belum tuntas ya. Kadang-kadang seperti sekarang untuk mendapatkan kamar di rumah sakit juga sangat-sangat susah ya. Oleh karena itulah benar-benar Bapak Ibu, pandemi ini harus menjadi pelajaran bagi kita di dalam spiritual kita, bukan hanya di dalam kehidupan duniawi kita, tetapi di dalam spiritual kita. Pandemi ini adalah benar-benar pelajaran yang sangat-sangat berharga, ya, sangat-sangat berharga. Kita nggak sangka, ya, banyak teman-teman kita yang
Ya kalau mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya teman-teman Anda bagaimana, tetapi Bante tuh yang apa ya, kadang-kadang permohonan yang terakhir kali, Bante tolong, Bante ada kenal rumah sakit enggak? Tolong saya butuh rumah sakit, tolong ya, tetapi apa daya, semua penuh ya. Tinggal tunggu berapa hari kemudian, yang minta tolong itu sudah nggak ada. Nah jadi ini Bapak Ibu ya, dan ini yang kadang-kadang bukan juga hanya kita melalui WA, kadang-kadang baru kita ketemu bulan lalu ya. Ada yang apa yang Bante kenal, Ko Bun Bun ya, yang dari Cetia Dhamma Manggala, baru ngobrol kurang lebih 1 bulan durasinya dan sudah ya itu, sudah meninggalkan kita semua. Jadi ya ini, kita melihat bahwa kalau kita tidak memiliki karma baik, pahala kebajikan yang cukup besar saat ini, bagaimana kita punya masa depan? Ya, bagaimana kita mempersiapkan kebahagiaan Anda di masa mendatang? Bagaimana kita mempersiapkan jalan-jalan, ya, dalam hal ini adalah jalan spiritual kita untuk mencapai hal-hal yang bajik di masa mendatang. Nah, oleh karena itulah pada hari ini kita membahas bagaimana kita perbanyak pahala kebajikanmu, ya. Kebajikan kita semua kita harus bahas sehingga diharapkan ya, walaupun pandemi ini tetap menjadi sumber kebahagiaan. Ini tetap menjadi sumber yang positif bagi kita semua dalam rangka kita melewati masa pandemi seperti hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu, pahala-pahala apa yang kita bisa lakukan ketika Anda sedang PPKM darurat atau PPKM mikro di rumah? Ya, apa yang harus kita lakukan Bante kalau kita lagi PPKM di rumah? Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah bagaimana Bapak Ibu bersyukur, ya. Pokoknya jangan lupakan satu kata, bersyukur, ya. Kita sebagai umat Buddha paling susah bersyukur, betul nggak ya? Kalau suruh ayo bersyukur, aduh, kayaknya sangat sulit kalau bilang Bante hari ini saya bahagia. Jarang ada. Ya, jarang ada. Bante hari ini saya bahagia loh, saya meditasi 2 jam. Nggak ada itu ya. Rata-rata Bante saya sakit. Ya, malam. Rata-rata selalu laporan, Bante saya sakit. Kalau enggak, Bante tolong doakan saya, kok omset saya rendah. Ya, Bante, aduh anak saya pusing. Bante, mantu saya pusing. Bante, cucu saya pusing. Gak ada kata satupun yang selalu bersyukur. Bante, syukur saya punya cucu sehat. Bante, syukur saya punya mantu baik. Bante, syukur saya punya anak dapat kerjaan. Itu jarang. Ya, tetapi sebaliknya yang tadi semua ya. Aduh, Bante saya pusing. Omset turun. Kalau Bante tanya, turun berapa persen? Ya, turun sedikit Bante. Kadang-kadang Bante suka iseng ya. Coba kita bayangkan bahwa orang yang lain yang sampai benar-benar tutup bisnisnya. Ya, kita masih bisa jalan, masih bisa operasional, ya sudah bagus. Jadi yang pertama Bapak Ibu, ini adalah pahala daripada ketika kita bersyukur, ya. Ini pahala yang pertama ketika Anda mulai merasakan Anda bersyukur, kangen, ya, dengan apa semua yang kita punya. Ya, kita punya rumah, kita bersyukur kita punya rumah. Ya, ketika keadaan meminta Anda untuk stay at home, Anda bersyukur saya punya kesempatan untuk menikmati rumah saya. Ketika Anda disuruh untuk diam di rumah, bersyukur saya bisa ketemu anak-anak saya punya quality time dengan keluarga saya
saya punya waktu untuk mengajar anak-anak saya yang belajar dari rumah. Ya, jadi ini dijadikan bersyukur. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki pikiran bersyukur dulu, Bante yakin 50% stres Anda berkurang. Dan ketika stres Anda berkurang, Bante bersyukur bahwa WA yang masuk nggak ada yang tentang orang stres, yang sakit kepala ya. Ya itu ya, karena kita sudah bersyukur dari awal. Ya, jadi Bante juga turut berbahagia bersyukur. Oh, senang umat-umat sudah memiliki pikiran yang bersyukur ya, batin yang bersyukur, santuti. Ya. Ini yang harus Anda punya Bapak Ibu ya. Jangan sebaliknya ya. Aduh Bante ini lama sekali COVID ini. Ya, anak saya mesti diajarin ya. Berasa kan jadi guru tuh nggak segampang yang kita kira ya. Makanya kita bersyukur kalau anak-anak kita ketemu guru di sekolah, ya kan dia belajar di sekolah, kita bersyukur. Kalau diomelin gurunya, sekarang kita sudah bisa bersyukur ya. Oh ternyata memang anak saya luar biasa bandelnya ya. Makanya kita bersyukur di situ Bapak Ibu ya. Nah yang kedua adalah selain Bapak Ibu bersyukur, ya bersyukur juga banyak hal ya. Termasuk bersyukur di sini ketika Anda mau makan ya. Ketika Anda mau makan juga bersyukur. Jangan ketika Anda mau makan kadang-kadang ya apalagi lagi pandemi seperti ini masih mau nuntut yang makan harus ke mall, makan harus ke restoran ya, ini sangat bahaya. Apapun yang ada di depan kita makan ya, apapun di depan Anda silakan dimakan. Setiap yang ada di depan kita, kita bersyukur. Oh hari ini saya dapat makanan ya. Kalau kami para Bante, kami nggak pernah pikir menu ya. Pokoknya hari ini siapa yang bawa, pokoknya yang ada di meja ya udah itu yang punya kita ya. Itu adalah karma saya yang saya terima. Ya jadi kita nggak pernah untuk menuntut. Tolong bawain yang ini ya, yang banyak ya. Kalau yang ini saya suka, yang ini enggak, itu. Enggak ada itu ya. Jadi kita melatih bersyukurnya seperti itu. Ya. Jadi dengan Anda pelan-pelan seperti ini, ya diharapkan kita melepas beban-beban di dalam hidup kita. Ya. Ya, yang kedua Bapak Ibu, pahala kebajikan yang kedua adalah apa? Berpikir yang positif. Berpikir yang positif ya. Ketika apapun yang terjadi, kita berpikir yang positif. Pandemi ya, apalagi selama ini mungkin Anda lihat di WA ya, kebanyakan sih orang Indonesia menggunakan WA ya untuk media komunikasi. Mungkin Anda jadi panik, jadi takut. Aduh, ini nanti bagaimana? Ini nanti bagaimana ya? Jadi takut sendiri. Nah, dengan kita memiliki pikiran yang positif, maka kita juga akan mengurangi pikiran-pikiran kita yang buruk, ya. Berpikir yang positif. Ini manfaatnya bukan hanya ketika Bapak Ibu sedang mengalami pandemi, tetapi setelah pandemi pun kalau Anda memiliki pikiran yang positif, ini adalah hal yang baik buat kita semua. Ya, pikiran yang positif bagaimana? Ketika misalnya Anda mungkin ya divonis positif ya. Oh ya sudah, ini adalah karma saya. Ya udah, enjoy treatment diri kita dengan baik dan kita tetap semangat. Ya kan? Kenapa? Ketika kita dibilang positif, belum tentu Bapak Ibu setelah positif itu Anda divonis bahwa oh Anda 4 hari lagi jalan. Kan tidak. Ya kan? Tetapi kalau begitu Anda dibilang positif, kemudian Anda stres, aduh kenapa dari 7 miliar orang hanya saya yang positif. Dan Anda stres di kamar, Anda nggak bisa makan, Anda nggak bisa tidur.
ya. Anda masih mikirin, aduh nanti anak saya bagaimana, nanti mau bayar cicilan rumah bagaimana, nanti ini bagaimana, itu bagaimana. Akhirnya imun tubuh turun. Ketika imun tubuh turun, lama-kelamaan pikiran kita membuat kita tambah pusing, dan pada akhirnya kita sendiri tambah sedih. Setelah tambah sedih, kita tidak mampu semangat, dan pada akhirnya ya kita pergi beneran. Ya, jadi ketika kita mendapatkan apapun di dalam hal ini, kita harus berpikir yang positif. Ya, harus memiliki pikiran yang positif. Bukan ketika kita sakit saja, ya, tetapi yang lain juga kita harus, ya, yang lain juga kita harus. Contoh, berpikir positif di sini kadang-kadang Bante suka bilang bahwa musuh, ya, musuh. Kadang-kadang ketika kita bilang coba maafin musuh lu, banyak dari kita yang ngapain sih, ya kan? Tetapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya musuh itu justru mereka baik. Kadang-kadang mereka yang kasih tahu kita, ya kan? Kalau teman kita kan belum tentu mau kasih tahu, kamu begini, belum tentu. Tetapi musuh-musuh itu mereka kadang-kadang kasih tahu kita bahwa ini loh, ya. Kadang-kadang mereka juga menjegal kita untuk sukses. Kadang-kadang mereka juga sirik dengan kita dan seterusnya. Pada akhirnya kita memiliki cara untuk berhasil. Jadi di sini ketika Anda memiliki pikiran yang positif, Anda tetap bisa berkembang, Anda tetap bisa maju. Jadi kata kuncinya, pikiran positif membuat kita berkembang dan maju. Coba kalau Bante bilang, misalnya kita ngomong sama anak kita, ya, atau misalnya teman kita deh, teman sesama di kantor misalnya, kamu misalnya maaf, bodoh, nggak bisa bikin ini. Dan ketika kita nggak punya pikiran yang positif, kita dengar dia, aduh iya ya, saya memang bodoh. Ya, memang waktu sekolah duduk di belakang, ya. Nilai IP di kantor juga kecil, IP di kuliah juga kecil, dan kita minder. Jadilah kita bodoh beneran. Tetapi ketika dia bilang, kamu bodoh, masa sih? Coba buktikan. Nah, jadi ketika ada pikiran yang positif, itu bisa juga merubah keadaan kita. Ya, pikiran positif bisa merubah keadaan kita. Nah, oleh karena itulah, yang kedua, ini adalah pahala, ya. Pahala ketika kita memiliki pikiran yang positif. Ya, kenapa Bante bilang ini pahala? Karena setiap perbuatan dari kita punya 3 pintu. Dan salah satu pintu adalah pikiran yang positif. Berikutnya, pikiran yang positif ini seringkali ya dimiliki oleh orang-orang yang kalau Bante sering ketemu orang Tibet. Mereka sering memiliki pikiran yang kebalik dengan kita, ya. Mereka memiliki selalu pikiran yang lebih baik dan positif daripada kita. Suatu ketika Bante kasih cerita, waktu Bante di India, jadi di situ banyak ya kita bilang lah Bante yang mungkin mereka tidak upasampada, ya. Mereka tidak upasampada karena tradisi di dalam India, ketika seseorang mau menjadi biku, mereka biasa atau samana, ya, menjadi brahmana begitu, ya. Mereka tinggal keluar dari rumah dan pakai baju yang sesuai aja, itu sudah jadi. Nah, tidak berlaku untuk kita para biku, ya, sehingga mereka yang tidak mengikuti upasampada, ya kita bilang palsu. Nah, jadi di Bodh Gaya itu banyak, ya, yang seperti itu. Mereka banyak. Nah, kemudian menariknya orang-orang Tibet ini, dia sendiri adalah pendatang. Dia sendiri juga pengungsi, ya. Mereka dari Tibet lari ke India. Dan di sana mereka masih memberi pengemis, atau mereka memberi uang atau dana kepada biku-biku yang tadi kita bilang kategorinya ya palsu. Dia kasih. Kemudian saya tanya, saya bilang ke mereka, itu kan
dari modelnya aja sudah nggak meyakinkan, kenapa kamu kasih? Ya, terus dia bilang apa tahu nggak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kasih kepada dia, kalau dia pun palsu, semoga dia sadar bahwa dia sadar dan dia bertobat, ya. Dan mana tahu dari mereka, dari sekitar 50 orang mereka, siapa tahu ada salah satu bodhisatwa yang menyamar jadi itu. Dan untuk menguji kita punya dana parami. Nah, jadi ini adalah pikiran yang positif Bapak Ibu ya. Ini adalah pikiran yang positif. Nah, jadi pikiran yang positif adalah bagaimana overview, sudut pandang kita melihat suatu masalah. Termasuk di sini adalah masalah dalam hal pandemi saat ini. Bagaimana Anda melihat PPKM saat ini? Aduh, disuruh di rumah lagi. Ya. Aduh, disuruh nggak boleh nongkrong lagi, nggak boleh nongki lagi, nggak boleh ke kafe lagi, nggak boleh ke mall lagi, nggak boleh apa lagi ya, nggak boleh sepedaan lagi, ya, karena nggak boleh sepedaan lagi, nggak boleh tiktokan lagi. Nah itu ya, kalau dibilang nggak boleh ke wihara, Bante rasa Anda cukup bahagia ya, karena umat Buddha walaupun masa normal sudah jarang ke wihara. Ya, apalagi dibilang wihara lockdown, wah lebih senang lagi. Syukur disuruh tinggal di rumah. Ya, karena umat Buddha biasa kebaktian aja hari Minggu, kalau nggak ada COVID aja jarang-jarang datangnya. Apalagi pas momen COVID ya, wah pas deh. Ini pas, ada alasan untuk tidak ke wihara. Ya, jadi yang merasa menderita mungkin yang tadi, kafe, bioskop, ya tempat karaoke dan seterusnya. Ya, oke. Selanjutnya, yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan dari rumah? Yaitu yang kita perlu persiapkan dari rumah adalah bagaimana kita mulai ya untuk memperkuat syukur dan positive thinking. Bagaimana kita umat Buddha pelan-pelan membaca literatur, ya, literatur apapun yang terkait dengan Dhamma Anda boleh pelajari. Ya, misalnya Anda mau belajar riwayat Buddha, Anda mau belajar tentang Abhidhamma, Anda mau belajar tentang ya candi-candi Buddhis dan seterusnya, itu bebas. Ya. Yang paling jarang dari kita semua itu sekarang adalah membahas Dhammapada, padahal Dhammapada itu penting ya, Dhammapada itu sangat penting. Di dalam Dhammapada itu hampir kita bilang ikhtisar daripada ajaran-ajaran yang penting ada di situ ya. Jadi saat ini kita perlu untuk mulai membaca literatur sehingga kita bisa sambil kita di rumah, kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ayo belajar. Ya, sehingga ketika Anda ditanya, "Mak, Buddha itu siapa? Pak, Buddha itu siapa?" Anda bisa kasih tahu. Ya, jangan ketika anak-anak kita tanya, "Pak, Buddha itu siapa?" Enggak tahu. Tanya ke Bante di sono di wihara, tapi wihara tutup. Ya udah, enggak usah tanya dulu. Ya, jadi ketika kita punya pembelajaran daripada literatur, maka Bapak Ibu akan punya knowledge, akan punya pengetahuan untuk apa? Ketika Anda mempraktekkan, ketika Anda menerapkan di dalam kehidupan Anda sudah siap. Ya, jadi ini yang ketiga yang harus kita punya. Yang keempat, setelah kita punya knowledge, setelah kita punya pengetahuan, baru pelan-pelan kita mempraktekkan. Ya, Bante tadi bilang benar nggak sih? Itu tadi di buku bilang benar nggak sih? Coba bikin, ya kan? Mempraktekkan. Misalnya apa? Berdana. Aduh, Bante UUD deh, ujung-ujungnya dana. Ya, berdana itu sangat gampang Anda lakukan, apalagi zaman sekarang. Sangat-sangat gampang ya. Karena berdana bukan hanya kasih duit, bukan. Ya, berdana bukan hanya materi, bukan. Berdana di zaman era globalisasi dan era digital seperti ini sangat-sangat gampang.
Ya, ketika Anda mendapatkan quotes yang menarik, ini bagus nih, Dhammapadanya keren. Anda bikin ke status. Teman-teman Anda lihat, Anda menginspirasi mereka, Anda share itu sudah berdana. Dan dananya adalah dhamma. Ketika teman kita lagi galau, lihat status Anda, bagus juga ya. Dia tercerahkan, dia bahagia. Dana dhamma Anda berhasil. Walaupun Anda hanya share. Nah, itu sudah bagus. Ya kan? Ada umat di Manado, Ko Edi, setiap hari dia mengirimkan kita suta-suta dan seterusnya. Itu bagus. Itu sudah dhamma dana. Ya, Bante, saya nggak bisa ceramah. Ya, kita nggak bisa ceramah, tapi kita bisa mengambil kutipan Buddha dan kita bagikan kepada orang lain. Itu berdana. Berikutnya, dana apa lagi? Anda bisa berdana tenaga Anda bisa berdana pikiran Anda bisa berdana ucapan Anda. Bagaimana caranya? Contoh, mereka-mereka seperti Fani dan kawan-kawan ya. Pada hari ini mereka mengorganize ADS. Mereka berdana ya. Mereka tidak dibayar, tidak digaji oleh ADS, tetapi mereka punya waktu. Mereka punya tenaga, mereka punya knowledge, mereka punya kreativitas untuk bikin slide dan seterusnya. Sehingga di situ mereka berdana. Ya, mau berdana apa lagi? Bante, saya kan sudah tua, nggak bisa seperti Fani yang pinter IT-nya. Terus bagaimana saya mau berdana? Ketika sekarang juga banyak sekali ya, pembacaan parita orang sakit, pembacaan parita orang meninggal. Anda bisa nimbrung di situ dan mendoakan teman-teman kita untuk saling menguatkan mereka. Itu berdana. Ya. Jadi berdana di sini bukan hanya UUD, ujung-ujungnya duit, bukan. Berdana di sini adalah banyak hal yang kita bisa lakukan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin di rumahnya masih ada orang tua, Anda bisa berdana. Berdananya apa? Ketika papa mama mau makan, Anda bisa siapkan dulu. Itu termasuk berbuat baik. Itu termasuk berdana. Ya kan? Berdana apa? Waktu Anda danakan untuk orang tua. Ya, daripada kita nonton drakor, ya kan? Mendingan kita bantu papa mama kita yang lagi mau makan, misalnya. Daripada kita main IG doang atau main PUBG, main ML, ya mendingan kita membantu orang tua kita yang lain, ya. Dan selain kita berdana seperti itu, ada juga dana yang yang bisa Anda lakukan, ya, ketika walaupun Anda dari rumah. Dana apa yang lain, Bante, yang bisa kita lakukan? Misalnya di rumah ketika Anda punya altar, Anda bersihkan, Anda dana air minum, ya, seperti di rumah yang rajin, Bante tahu Putra, ya, Putra tuh rajin. Dia setiap hari rapiin hiolo, pasang air, taruh air, ganti pelita, pasang dupa dan seterusnya. Nah, itu rajin. Dia itu tiap hari berdana dan memuja objek yang suci. Itu hal yang baik. Ya, itu hal yang baik. Jadi ini semua kita bisa juga kita bisa kembangkan dari rumah. Kita bisa kembangkan dari rumah. Jadi berbuat baik itu bukan harus keluar rumah, tetapi berbuat baik itu harus di dalam rumah. Ini ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh daripada berdana. Ya, jadi ini contoh-contoh berdana. Nah, kemudian berdana yang lain yang Anda bisa lakukan apa sih? Patanu modana, ya, turut berbahagia atas keberhasilan dan kebajikan orang lain. Ketika Anda lihat di grup WA misalnya, misalnya si grup ini berhasil mengirimkan oksigen misalnya, berbahagia, ya. Di saat orang susah oksigen ada yang menolong, itu kita mengapresiasi itu, kita berbahagia di situ, ya. Itu termasuk berdana, ya, itu termasuk berdana. Dan kemudian kita juga bisa selain berdana, Bapak Ibu juga bisa
melaksanakan hal yang lebih tinggi sedikit dan lebih susah sedikit daripada berdana. Yaitu apa? Seperti melaksanakan sila. Ya, melaksanakan sila itu termasuk berdana. Ya, jadi itu termasuk berdana. Jadi melaksanakan sila itu termasuk latihan yang middle. Ya, middle. Kalau berdana kita memberi, kalau sila kita menjaga. Oh, Bante lupa masalah berdana, Bante lupa satu hal, bahwa berdana ini juga banyak macam ya. Termasuk yang terkenal dana ini banyak tingkatan, banyak jenis. Salah satu jenis dana adalah abaya dana. Abaya dana. Abaya dana ini apa? Dana keselamatan. Ya, dana keselamatan seperti yang kita biasa kenal adalah function, ya, function itu berdana keselamatan, kita melepas apapun ya, burung apa, dan itu kita bisa menyelamatkan hidup dia ya. Mungkin function yang paling besar adalah melepas anak, suami, istri untuk menjadi anggota sangha, I think ya, itu function yang besar. Kalau mau di function silahkan hubungi Bante, boleh ya. Nah, selain function ya, kita berdana apa yang simple, yang Anda lakukan setiap hari. Jangan malas. Apa yang harus kita lakukan, Bante? Abaya dana yang terbaik saat ini adalah Anda pakai masker. Ya, ketika Anda pakai masker, Anda sudah berdana. Selamat nggak orang yang ketemu Anda? Selamat. Ya. Kita kemanapun kita menyelamatkan orang lain. Kalau kita batuk, dia selamat. Ya, kalaupun orang batuk, kita juga selamat. Nah, jadi ketika kita pulang ke rumah, orang tua dan anak-anak kita selamat. Jadi abaya dana yang kita bisa lakukan sekarang adalah pakai masker. Ya, jangan keluyuran. Itu sudah abaya dana. Ketika Anda mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, itu sudah abaya dana. Dan kita bisa praktekkan. Gak susah itu kan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, berdana apa lagi? Misalnya yang sudah post COVID, itu bisa berdana plasma darah saat ini. Ya, sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi ini semua kita bisa lakukan saat ini. Bagi Bapak Ibu yang punya materi, ya kita bilang sekarang ke materi. Anda bisa berdana apa? Anda bisa berdana materi Anda. Anda bisa berdana beras, Anda bisa berdana mie, Anda bisa berdana masker, Anda bisa berdana obat, Anda bisa berdana apapun yang Anda rasa Anda mampu untuk melakukan, silakan Anda beri. Itu bisa. Apalagi saat ini di dalam dana ada satu istilah yang kita bilang kala dana. Dana tepat waktu. Ya, jadi saat ini yang kita bantu adalah mereka-mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Ya, sungguh-sungguh membutuhkan. Kenapa? Bante kasih contoh. Ketika zaman normal, orang memiliki kerjaan yang baik, dia memiliki gaji yang baik. Kalau di zaman normal kita bantu dia misalnya kasih beras, mungkin dia merasa biasa-biasa saja. Ya. Tetapi ketika pandemi, mungkin kerjaan dia karena tidak beruntung, dipotong gajinya atau mungkin bahkan di PHK, dan ketika kita kasih beras di saat ini, tentunya ketika si penerima dengan kondisi yang kurang baik dan dia menerima persembahan Anda, maka Anda berdana tepat waktu, ya, kala dana. Ini yang kita harus ingat, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke sila, ya. Kalau tadi dana kita selalu memberi, kalau sila kita menjaga, ya, Anda tidak membunuh, berarti Anda menjaga nyawa saya, ya. Anda menjaga nyawa saya dan nyawa sendiri. Ketika kita melaksanakan sila, berarti kita menjaga orang lain, ya. Sehingga kenapa sila-sila itu kalau Anda lihat yang tadi Anda sudah minta, rata-rata menghindari hal-hal yang untuk merugikan makhluk lain, orang lain, ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya. Itu kita menghindari apa? Merugikan yang lain,
Berarti dengan kita melaksanakan sila, berarti kita menjaga orang lain, makhluk lain dari penderitaan yang disebabkan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Ya, ketika Anda melaksanakan sila, mereka terhindar itu semua. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan sila, apa yang bisa kena? Banyak. Nyamuk lewat, pok, kena nyamuk ya. Anda ingin, wah HP baru ambil, menderita orang lain ya. Lihat orang punya istri atau suami cakep, ambil, menderita orang lagi ya. Lihat orang gosipin, menderita orang lain ya. Jadi dengan hal-hal ini membuat kalau kita melaksanakan sila, maka kita menjaga orang lain daripada penderitaan yang disebabkan oleh tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, PPKM yang paling susah. Dan kalau sudah mendengar ini, Bante jamin kabur ya. Ini karena hari ini Rabu. Hari ini Bante lihat banyak yang nonton ya. Coba kalau hari ini kita ganti topiknya bukan PPKM, tetapi latihan meditasi cinta kasih. Bante yakin setengah yang nonton. Ya setengahnya kabur ya. Nah yang paling susah adalah meditasi. Kenapa susah meditasi? Aduh Bante, pokoknya kalau sudah Bante sudah bilang meditasi mulai. Ya, kalau sudah bilang meditasi mulai, Anda semua sudah tahu bahwa aduh, mau Bante ya, mau kabur, mau pulang, mau kemana gitu nggak tahu dah. Ya, kalau sudah kenal namanya mari meditasi mulai, udah deh. Ya, kenapa kita tidak mau bermeditasi? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Bosan, ya, nggak tahu ngapain. Terus apa lagi? Itu aja Bante. Pokoknya kan yang penting duduk, kram, pegel, dan seterusnya. Padahal meditasi itu sangat penting untuk melatih pikiran kita. Ya. Untuk melatih pikiran kita menjadi suci, menjadi murni, menjadi tenang, kita butuh meditasi. Tanpa meditasi, yang tadi Bante bilang semua itu bisa diselewengkan. Misalnya, ketika Anda berdana, ya Anda harus tulis nama Anda besar-besar. Ya. Dan itu jadinya iklan, bukan berdana. Timbul kesombongan di dalam perbuatan dana kita. Yang kesombongan itu bukan berarti dana yang tulus. Karena kenapa? Pikiran kita tidak murni. Oke, ketika Anda memiliki pikiran tidak murni, Anda melaksanakan sila, ya Anda akan menjadi orang yang super duper kaku. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi super duper kaku. Itu juga karena kenapa? Karena wisdomnya, kebijaksanaannya belum muncul. Sehingga seperti itu. Nah sehingga Bapak Ibu, kalau kita melatih pikiran kita, maka kita punya pemikiran kebijaksanaan yang lebih fleksibel. Dan kenapa bisa fleksibel? Karena Anda bisa menerima kondisi saat ini. Anda bisa menerima keadaan saat ini, dan Anda akan merasa bahwa oh ya udah, itu adalah wajar. Anda bisa lebih sabar, Anda bisa lebih tenang, Anda bisa lebih positive thinking dan seterusnya ketika Anda bermeditasi. Dan ketika Anda bermeditasi dengan baik, Bante yakin dan percaya stres Anda berkurang bisa sampai 80%. Ya, kalau masih stres berarti meditasinya kurang. Ya, kalau kita bermeditasi kita akan sadar. Bante kasih contoh, ada suami istri, dua-dua positif ya. Yang suami nggak pernah belajar dhamma, yang istri belajar dhamma. Biasa ya, lebih banyak dewi-dewi yang ada di surga, bukan cowok ya. Kalau cowok biasa
ya itu sibuk ya. Kalau cewek-cewek biasa lebih sering ke wihara, sering berbuat baik. Nah, sehingga ketika apa? Ketika lagi pandemi, lagi sakit, sang istri masih bisa tenang ya, walaupun sakitnya sama. Tetapi dia bisa tenang, bisa terima, bisa rileks. Suami nggak bisa, ya. Makanya kebanyakan yang kena dari after COVID ini, Bante rasa muncul perasaan trauma, ketakutan, dan kegelisahan yang begitu tinggi. Nah, bagi mereka yang tidak pernah latihan meditasi, ini akan terjadi seperti itu. Tetapi bagi mereka yang pernah bermeditasi, mereka yang sering melatih meditasi, tentunya mereka dapat menerima hal-hal yang tadi dengan lebih baik. Ya, jadi kenapalah kita perlu bermeditasi? Karena pikiran kita Bapak Ibu sangat-sangat jahat, sangat-sangat manipulatif. Dan pikiran kita kadang-kadang mencelakakan hidup kita sendiri. Ya, kalau kita turuti, pikiran kita mencelakakan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah kenapa kita harus memahami pikiran kita dengan baik, sehingga ya hidup Anda akan lebih santai, lebih bahagia, lebih rileks, dan Anda menjadi orang yang lebih tenang, dan itu adalah bonus di dalam hidup duniawi Anda. Dan ketika satu saat nanti kalau Anda memiliki kebijaksanaan, Anda bisa melihat anicca, Anda melihat penderitaan, dan Anda bisa bertekad untuk membebaskan diri Anda dari samsara. Ini butuh ketika pikiran kita tenang.